Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Bu Hanif. Kita akan belajar tentang sumber daya alam. Sebelum memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, kita akan belajar tentang sumber daya alam. Apa saja sih sumber daya alam itu? Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian dapat mengerti pengertian dari sumber daya alam beserta jenis-jenisnya apa saja. Pengertian sumber daya alam adalah segala bahan-bahan yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sumber daya alam ada yang bisa diperbarui. Apa saja itu? Ada air, ada hewan, ada tumbuhan. Selain yang bisa diperbarui, sumber daya alam juga ada yang tidak bisa diperbarui. Contohnya apa? Seperti gas, minyak bumi, dan batu bara. Hubungan sumber daya alam dengan lingkungan ada 3. Yang pertama, ada hewan, ada tumbuhan, dan ada bahan alam tak hidup. Sumber daya alam yang berasal dari hewan bisa kita manfaatkan sebagai sumber makanan. Contohnya, ayam kita bisa ambil untuk dagingnya dan kita bisa makan juga telurnya. Sapi juga kita bisa manfaatkan sebagai sumber makanan, yaitu daging dan susunya. Begitu juga dengan ikan. Yang kedua, hewan kita bisa gunakan sebagai kebutuhan sandang, yaitu untuk membuat pakaian. Pakaian, ada yang tahu tidak dari mana asalnya? Betul sekali, dari serat ulat sutra. Dari serat ulat sutra kita bisa merubahnya menjadi benang. Benang kita bisa jahit, bisa merubah menjadi kain. Kain kita bisa merubahnya menjadi pakaian. Selanjutnya berasal dari tumbuhan. Tumbuhan kita bisa gunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya yaitu pohon. Pohon kita bisa merubah menjadi kebutuhan alat rumah tangga seperti kursi, seperti lemari, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sumber daya alam dan hasilnya. Ada yang tahu tidak laut itu menghasilkan apa? Oke, betul sekali. Ada ikan yang kita bisa konsumsi untuk makanan. Yang kedua, ada garam. Air laut itu bisa kita rubah menjadi garam. Yang selanjutnya adalah sebagai pertambangan minyak gas. Selanjutnya, selain laut, ada hutan. Hutan itu merupakan lingkungan yang dimanfaatkan oleh hewan-hewan untuk bertempat tinggal. Di hutan juga bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai penghasil oksigen terbesar. Selain itu, kayu yang ada di dalam hutan bisa kita gunakan sebagai furniture atau perlengkapan rumah tangga. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, ada lemari, ada kursi, dan sebagainya. Selanjutnya, ada sungai. Di dalam air sungai itu bisa tinggal ikan-ikan air tawar yang kita bisa konsumsi sebagai makanan sehari-hari. Selanjutnya yaitu gunung. Sumber daya alam yang berasal dari gunung contohnya seperti pasir yang digunakan oleh manusia sebagai bahan bangun rumah. Lalu yang kedua ada abu vulkanik. Abu vulkanik ini berfungsi untuk menyuburkan tanah dan tumbuhan. Yang ketiga ada belerang. Belerang bisa kita gunakan sebagai obat dan alat kosmetik. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya.